Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dampak keberhasilan istri pada suami. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pada kesempatan yang lalu, Pak Paul, kita berbicara tentang dampak keberhasilan suami pada istri. Dan sekarang kita akan bicara tentang dampak keberhasilan istri pada suami. Mungkin sebagian besar ada sebagian dari pendengar kita yang belum atau tidak sempat mendengarkan perbincangan yang pertama dulu, yaitu. Sebelum kita membicarakan perbincangan ini pada malam hari ini, mungkin Pak Paul bisa mengulas secara singkat apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang lampau, Pak. Seyogianya keberhasilan suami menimbulkan rasa bangga atau hal-hal yang positif dalam diri si istri. Tapi ternyata tidak selalu demikian, karena kadang-kadang dengan bertambahnya penghasilan, dengan makin meningkatnya kegiatan si suami dalam pekerjaan, maka misalnya waktu kebersamaan akan juga berkurang dengan keluarga. Dan ada waktu-waktu tertentu juga, misalkan si suami itu akhirnya merasa terlalu berkuasa, terlalu sombong, takabur, sehingga si istri merasa makin ditinggalkan dan gak diperhatikan. Jadi kita sudah bahas bahwa terpenting adalah dalam kondisi seperti itu, suami tidak boleh sampai mengabaikan istri, harus terus mengomunikasikan penghargaan kepada si istri, menunjukkan kehangatan dan kasihnya kepada si istri, bahwa meskipun pekerjaannya bertambah dan dia memang menjadi orang yang lebih sibuk atau apa, tapi tetap yang terpenting dalam hidupnya adalah si istri dan bukan pekerjaannya. Dan dia tidak akan melupakan sumbangsi serta pengorbanan istri yang telah memungkinkannya dia untuk bisa meraih kedudukan yang setinggi ini sekarang. Kalau sekarang kita akan bicara tentang keberhasilan istri pada suami ini, dampaknya apa, Pak Paul? Misalnya yang pertama adalah dikarenakan ketakutannya sendiri maka si suami itu tidak menyambut gembira keberhasilan istri. Dia itu mungkin merasa gara-gara istrinya itu naik pangkat, penghasilannya bertambah, maka dia tidak lagi dapat menjadi kepala keluarga. Kenapa kok bisa muncul perasaan seperti ini Kita mesti mengerti bahwa kita ini hidup dalam dunia yang menjadikan uang dan kedudukan sebagai penentu kekuasaan dan pengaruh. Artinya, makin banyak uang dan makin tinggi kedudukan, maka makin besar kuasa dan pengaruh. Itu sebabnya menanjaknya karir istri dapat menciutkan kepercayaan diri suami yang merasa bahwa sekarang ia berada di bawah kendali si istri. Masalahnya adalah akhirnya dia menjadi sensitif dan cenderung menafsir tindakan istri sebagai upaya untuk mengendalikannya dan sebagai sikap yang tidak menghormatinya. Itu sebabnya dia cepat merasa tersinggung dan kerap kali bersikap kasar kepada istrinya untuk memperlihatkan bahwa dia tetaplah suami yang mengepalai keluarga ini. Hal ini terjadi pada suami yang sama-sama bekerja atau suami yang nganggur gitu, Pak Paul? Kalau dia menganggur, sudah tentu dampaknya biasanya lebih buruk, Pak Gunawan. Tapi kalau sama-sama bekerja, namun pekerjaannya si istri itu sekarang di atas pekerjaan si suami, hal-hal ini juga bisa terjadi. Tapi sekali lagi memang kita mengerti kenapa kok bisa terjadi. Karena memang kita nggak bisa sangka, Pak Gunawan, di dalam dunia ini uang dan kedudukan itu tuh berpengaruh sangat besar. Siapa punya uang, siapa punya kedudukan, dia akan mempunyai kuasa. Jadi si suami pun akan berpikir, karena sekarang kamu yang punya kedudukan dan punya uang, kamu yang punya kuasa. Akhirnya terjadilah perebutan kekuasaan. Bisa jadi si istri sama sekali sebetulnya tuh nggak terpikir akan hal ini. Dia hidup biasa aja. Tapi si suamilah yang merasa begitu. Kamu nih sekarang mau injak-injak saya nih, makanya saya nggak terima. Jadi akhirnya sering terjadi pertengkaran. Kalau si suami itu sekantor atau sepabrik atau setempat kerja dengan istrinya ini, Pak, yang sedang menanjak karirnya, dampaknya bagaimana, Bapak? Sudah tentu, dia makin merasa malu dia makin merasa, di mata teman-temannya yang kenal dia dan kenal istrinya, dia mungkin akan makin merasa terbanting.
Maka kalau dua-dua kerja di satu perusahaan yang sama, ya idealnya adalah ya kalau sampai istrinya harus naik pangkat sebegitu tingginya dan dia enggak, ya kalau dia masih bisa tahan ya nggak apa-apa. Kalau enggak dan ini berdampak buruk pada keluarga, kalau memungkinkan ya biar aja lah si suami cari pekerjaan yang lain. Karena kalau enggak tertekan sekali si suami. Apalagi kalau misalnya si istri harus memberikan instruksi atau perintah kepada bawahan dan si suami termasuk bawahan misalnya. Wah itu berat tuh, nggak gampang. Karena teman-temannya mungkin akan bisa mengejek dia. Lihat istrimu yang jadi kepala, kamu jadi buntutnya sekarang. Iya, dan itu berpengaruh di dalam kehidupan rumah tangga Pak Paul ya. Nggak mudah untuk membolak-balik seperti kalau di kantor dia jadi kepala, di rumah dia jadi suaminya yang jadi kepala, itu kan tidak semudah itu Pak Paul. Sangat susah Pak Gunawan. Jadi biasanya kalau dalam kondisi kayak begini, akhirnya masalah kerja dibawa ke dalam ya rumah tangga. Iya. Dampak yang lain apa Pak Paul? Mengapa suami tidak menyambut gembira keberhasilan istri adalah karena sekarang ia harus memikul beban mengurus rumah tangga. Ya, seringkali keberhasilan istri dalam karir mengharuskannya untuk meninggalkan keluarga. Nah, sebagai akibatnya, tugas rumah tangga mesti ditanggung suami. Dan sudah tentu tidak semua suami menyambutnya dengan gembira. Nah, dalam kondisi seperti ini, mudah sekali ya bagi suami untuk beranggapan bahwa istri pergi untuk bersenang-senang, sedang dia harus di rumah mengurus keluarga. Nah, kita tahu ya, anggapan ini dapat membuatnya marah dan udah tentu nggak ramah lagi kepada istri. Mungkin dia akan berubah kritis terhadap istri dan mempersoalkan segala hal yang tidak penting untuk meluapkan rasa tidak puasnya kepada istri. Ini apa bukan karena sebagai suami itu memang tidak terampil melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga Pak? Saya kira iya, jadi dia memang mungkin sekali nggak terampil, mungkin sekali juga nggak suka ya. Tapi terpaksa karena istrinya pergi. Jadi sekarang misalkanlah dia yang harus mengawasi PR anak-anak, mengajari anak-anak. Tadinya dia bisa rileks, malam-malam pulang dari kerja, sekarang harus jagain anak-anak, ngurusin PR-nya, ngurusin makannya lah. Kalau ada yang sakit dia mesti bawa ke dokter lah. Jadi memang misalnya istri itu dengan bertambahnya kedudukan harus ya sering pergi atau apa, ya nggak bisa nggak, beban keluarga itu akan bergeser dan sekarang ada di pundak si suami. Jadi ada suami yang merasa ini kan tugasmu sebagai istri di rumah ini nih adalah tanggung jawabmu. Jadi dia nggak terima gitu. Sekarang kok jadi saya yang harus kerjakan semua ini. Ya tapi kalau dia memaksa sampai istrinya keluar dari pekerjaan misalnya, itu akan menambah kondisi rumah itu tambah buruk Pak. Bisa jadi ya, karena nantinya si istri bisa beranggapan kamu kok lebih memikirkan diri kamu kok nggak mau berkorban. Sedangkan dulu, nah sayalah yang berkorban, sayalah yang di rumah. Saya juga harus mengurus rumah tangga meskipun saya juga harus bekerja. Tapi sekarang kenapa kok kamu nggak mau ya membantu saya? Selama ini saya yang bantu kamu. Nah biasanya kalau sampai itu terjadi, si suami memaksa istri untuk berhenti, nah itu akan menimbulkan ketegangan. Nah kalau si suami ini tetap bekerja, punya pekerjaan gitu Pak Paul ya, dan pekerjaan rumah tangganya dikerjakan oleh pembantu rumah tangga dan sebagainya, itu mungkin tekanannya agak berkurang Pak Paul. Betul, tekanan pasti akan berkurang, tapi memang tetap ya kalau istri itu sibuk ya harus pergian dan sebagainya, si suami tetap harus mengambil alih sebagian dari tugas-tugas itu. Misalnya tugas anaknya minta ini minta itu, nah dia yang harus nanti ladeni. Anaknya minta dia bawakan apa atau belikan apalah, nah dia nggak bisa lagi suruh istrinya belikan karena dia tahu istrinya sedang kerja atau pulangnya malam. Nah jadi ada kalanya memang ini menimbulkan ketidaksukaan pada suami. Apalagi kalau nanti istrinya pulang lalu melihat rumahnya berantakan, marah-marah Pak. Si suami ini bisa tertekan sekali Pak. Dan bisa juga tambah marah ya, karena sekali lagi kalau kita itu tuh jadinya harus menderita gara-gara orang lain. Nah kita cenderung menganggap orang lain itu tuh senang-senang. Meskipun ya kita ngerti istri kita nggak senang-senang, tapi karena kita yang susah-susah sekarang, jadi kita rasanya tuh nggak suka itu, merasa istri kita kok enak-enakan. Menanggapi sikap seperti itu Pak Paul, memang ada banyak suami itu lalu yang jadinya apatis atau ya sudah tidak mau tahu lagi tentang hal-hal yang di rumah, dia jadi orang yang malas sekali gitu Pak Paul. Dan kadang-kadang itu terjadi Pak Gunawan ya, jadi ada kasus di mana istri makin naik ya pangkatnya, kedudukannya, penghasilannya, suaminya jadi malas ya. Ia mungkin beranggapan bahwa sekarang dia tidak lagi harus bekerja sekeras dulu,
dan mulai mengandalkan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, singkat kata, dia memanfaatkan istri untuk mengongkosi kebutuhannya dan keluarga. Jadi motivasinya ya makin menurun. Ya ada laki-laki yang seperti ini juga, Pak Gunawan. Ya, jadi hanya bercengkrama dengan tetangga, dengan teman-temannya. Dia malah mengumpulkan teman-temannya datang ke rumahnya, sementara istrinya kerja banting tulang, Pak Bos. Betul, ada yang seperti begitu ya. Dan ini kemalasan ini memang akan terus bertumbuh. Artinya dia sudah tidak mau bekerja, tidak mau ngurusi rumah tangga, ya hanya senang-senang aja gitu, Pak Bos. Dan memang ya saya pernah bertemu dengan pria yang seperti ini, Pak Gunawan. Jadi memang buat kita ini sukar kita mengerti ya. Tapi itulah yang diinginkannya. Dia memang nggak suka kerja. Tapi juga di rumah nggak ngurusin rumah, enggak. Maunya hanya diam-diam aja. Memang dasarnya agak malas. Jadi ada kalanya gara-gara istri ya makin berpenghasilan, ya suami bisa tambah malas. Ya, malah ada hal yang lebih buruk lagi, Pak Bos. Mengisi waktu luangnya itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang ya tidak terpuji gitu, Pak Bos. Apakah hal itu bisa terjadi, Pak Bos? Sangat-sangat mungkin, Pak Gunawan. Jadi kadang-kala ya karena istrinya makin menanjak dalam karir, nah si suami malahan makin mengembangkan kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan atau berzina. Nah, pertanyaannya kok bisa begitu? Nah, jawabannya adalah karena tersedianya kesempatan atau waktu untuk melakukan semua itu. Apalagi misalkan di rumah sudah ada pembantu yang mengurus anak-anak, atau ya anak-anaknya udah mulai besar. Nah, suaminya merasa ya bebas, nggak ada lagi istri. Nah, udahlah, istrinya pergi kerja, dia juga pergi, tapi bukan pergi kerja, tapi mungkin pulang dia pergi ke nightclub, ya. Jadi akhirnya dia bepergian dengan teman-teman dan terlibat dalam perilaku yang berdosa. Pak Pol, dengan meningkatnya karier istri, itu kadang-kadang juga menimbulkan dampak buruk bagi keluarga. Karena istri ini mungkin ya sudah kelelahan, Pak Pol ya. Lalu di rumah masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga lagi. Akibatnya istri ini jadi suka marah-marah gitu loh, Pak Pol, di rumahnya. Bisa sekali, Pak Gunawan. Jadi kadang-kadang istri pulang udah capek. Nah, anak-anak perlu diurus atau apa. Akhirnya kesabarannya menipis. Sehingga ada kalanya anak-anak merasa, aduh kok mama ini makin repot di tempat pekerjaan, makin sering marah, jadi makin gak suka ya. Nah, jadi memang ya si istri itu juga harus tahulah batasnya. Kalau memang dia tahu dengan dia menerima promosi ini, dia harus nantinya kehilangan relasi yang baik dengan anak-anak atau suaminya. Dia harus pertimbangkan ya, apakah dia mesti menerima promosi ini atau tidak. Nah, bagi si suami yang memang sudah dasarnya malas dan mencari alasan itu, seringkali kemarahan istri ini dipakai alasan untuk dia meninggalkan rumah, lalu seperti tadi Pak Pol katakan, berjudi, berzina, mabuk-mabukan, dan seterusnya, Pak Pol. Iya, ada kalanya itu yang terjadi. Jadi ya dia menemukan alasan lah, sekarang saya nggak betah di rumah, habis ribut terus, udah dah, mendingan pergilah. Padahal memang ya memang ya mau melakukan semua itu bukan karena istrinya. Lalu sebagai istri yang menanjak karirnya, apa yang seharusnya dia lakukan, Pak Pol? Untuk bisa ya kita ini menghindar ya atau mengurangi kemungkinan terjadinya masalah-masalah yang telah kita bahas ya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh istri. Misalnya yang pertama, istri harus bersikap biasa kepada suami setelah peningkatan kedudukan dan penghasilan. Dengan kata lain begini, Pak Gunawan, usahakanlah ya agar keberhasilan ini nih tidak memunculkan sikap atau tindakan yang dapat digunakan suami untuk menuduh bahwa istri telah merendahkan dan tidak lagi menghormati dirinya. Jadi benar-benar jangan sampai mengubah sikap. Perlakukanlah suami seperti dulu, seperti biasa. Kalau dulu ya dia tanya sebelum dia mengambil keputusan, sekarang ya tanya sebelum mengambil keputusan. Kalau dulu dia sebelum pergi memberitahukan dulu dia mau pergi kemana, ya sekarang sebelum pergi tolong beritahukan kemana dia mau pergi. Jadi hiduplah biasa. Jangan gara-gara peningkatan penghasilan atau kedudukan istri sekarang itu mengubah sikap-sikapnya. Nah, ini nih mudah ditangkap oleh suami sebagai isyarat kamu nggak lagi menghormati saya. Ya, ini sebagai istri tentunya itu tetap menghormati suami karena suami juga adalah kepala keluarga. Jadi sekalipun dia meningkat karirnya, dia tetap harus menempatkan si suami itu sebagai kepala keluarga, bukan itu, Bapak? Betul sekali. Jadi apa yang telah dibina selama ini, di mana suami yang memegang kendali, ya dia adalah pendukung dan tunduk kepada suami, pertahankan semuanya. Jadi apa yang telah dibina, cara-cara atau bagaimana mereka berelasi yang sudah baik,
jangan diubah ya, tetap pertahankan. Ya, tetapi ada hal yang sangat sensitif itu Pak Pol untuk dibicarakan itu, bahkan oleh suami istri ini, yaitu tentang uang Pak Pol. Nah ini bagaimana si istri ini bisa menjaga perasaan suaminya di dalam membicarakan tentang masalah uang Pak Pol? Nah memang apalagi kalau istri itu udah lebih berhasil, gajinya bertambah, nah bisa-bisa si istri juga takut bicara soal uang karena takut dituduh dia itu tuh mau menonjolkan diri sekarang penghasilannya di atas si suami. Jadi ada istri gara-gara naik ya tingkat ya akhirnya susah ngomong tentang uang kepada suaminya. Nah justru saya mau mengatakan ya jangan takut untuk membicarakan soal uang. Misalnya nih ya, bila memang harus dilakukan pembahasan tentang pemakaian atau penyimpanan uang, lakukanlah. Jadi jangan takut berkata kepada suami, saya kira nggak bijaksana beli ini, kita udah ada, buat apa beli lagi. Nah jangan takut suami untuk berkata, kamu ini mentang-mentang sekarang udah ada uang, melarang saya beli barang apa. Enggak, kalau memang kita biasa membicarakan ini seperti apa adanya dan memang ini tidak bijaksana untuk membeli ini atau membeli itu, katakan, nggak apa-apa. Jangan gara-gara si istri itu sekarang berpenghasilan lebih besar, jadi istri takut nyinggung perasaan si suami. Jadi terpenting adalah bersikap biasa, sedapatnya sama seperti dulu. Ya, jadi kalau misalnya dulu ya biasa membahas hal uang sebulan sekali setelah terima gaji, lakukanlah sebulan sekali. Jika kita ini biasa membeli barang, tapi biasanya bersama-sama mendiskusikannya terlebih dahulu. Nah sekarang lakukan hal yang sama. Dan yang penting adalah sebagai istri, jangan ya membesar-besarkan perihal kenaikan penghasilan atau kedudukan. Jangan bangkit-bangkitkan hal itu. Saya sekarang jadi apa, gaji saya seberapa, dan apalagi jangan sebut-sebut gaji si suami, jangan. Tapi tentang memakai uang dengan bijaksana itu jangan sampai kita takut untuk membicarakannya. Pak Pol, apa perlu sih bagi istri itu ketika mendapat penawaran untuk peningkatan jabatan atau promosi itu, dia ngomong dulu dengan suami yang sebagai kepala keluarga? Sebelum menerima promosi memang sebaiknya istri merundingkannya terlebih dahulu dengan suami. Ya, jadi bicarakan dampaknya pada tugas dan kewajibannya di rumah dan mengurus anak. Ya, tanyakan pendapat suami, beri waktu kepadanya untuk mempertimbangkan hal ini. Nah, yang penting adalah jangan memaksa suami untuk cepat mengiyakan permintaan ini. Keterlibatan suami dalam pengambilan keputusan setidaknya yang akan membuat dia itu merasa berandil lah dalam proses ini dan akhirnya lebih siap juga untuk menanggung konsekuensinya. Tapi biasanya kalau memang si istri ini menghendaki atau menginginkan promosi itu, tentu pembicaraan itu diarahkan supaya suaminya itu menyetujui permintaannya, Pak Bos. Dan saya kira ya itu ya masuk akal ya, manusiawi. Tapi sekali lagi ya mungkin di sini diperlukan juga kesensitifan dari pihak si istri ya. Jadi jangan sampai istri itu terlalu memaksakan, karena kalau dia memaksakan nanti suaminya nggak setuju. Nah pada akhirnya si istri pun nggak lagi punya damai sejahtera melakukan pekerjaannya. Mungkin kalau dia pulang ke rumah suaminya udah menunggu dengan muka masam, kemudian nanti akan sering terjadi konflik. Nah ya buat apa kalau itu semua harus terjadi? Ya ini bukan hanya mengenai promosi itu langsung Pak Pol. Ada kadang-kadang di beberapa instansi itu sebelum seseorang itu mendapat promosi, dia harus menjalani pendidikan terlebih dahulu. Nah masa pendidikan ini berarti dia harus meninggalkan rumahnya karena kemungkinan dikirim ke luar kota Pak Pol. Nah Betul. ini kan juga harus dibicarakan dengan suami Pak Pol. Betul. Jadi memang kalau suaminya rasa keberatan atau apa, ya memang ini perlu diskusi ya. Perlu rasa percaya bahwa si suami itu ya sebetulnya ingin istrinya naik pangkat ya. Tapi ya mungkin dia merasa berat sekarang ini karena dia lagi juga ada tugas atau apa. Jadi mestilah dibicarakan dengan rasa percaya yang tinggi bahwa tidak ada ambisi pribadi atau tidak ada niat untuk pokoknya ya menyenangkan hati sendiri. Ya, bagaimana halnya kalau si suami mau menerima dan dia sudah sanggup untuk melakukan tugas-tugas istrinya di rumah? Apa yang harus dilakukan oleh si istri itu Pak Pol? Sering-seringlah ya kepada suami dia memberi penghargaan, karena ya sekarang suami itu yang harus memikul beban keluarga. Dan jangan berkata bahwa ya memang udah semestinya lah kamu menanggung beban keluarga, ya jangan berkata seperti begitu. Hargailah dan berterima kasihlah atas kesediaannya ya mendukung istri sejauh ini.
Ya, itu bentuk penghargaannya lewat pujian atau ada yang lain, Pak Pol? Saya kira lewat pujian itu yang paling penting ya, lewat perkataan, benar-benar ya utarakan dengan tulus dan sering-sering katakan itu. Misalkan istrinya pulang di malam hari, anak-anak sudah beres semuanya. Nah, istri jangan hanya pulang kemudian diam-diam saja, tapi ya sering-seringlah berkata terima kasih ya kamu telah mengurus anak, dan sorry saya pulang begini malam atau apa. Jadi dengan kata-kata seperti itu terobatilah pengorbanan si suami. Apakah hal itu menunjukkan juga bahwa istri ini mengerti bahwa keluarga itu adalah sesuatu yang terpenting di dalam hidup pernikahan mereka? Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi waktu si suami mendengar perkataan istri seperti itu, si suami itu tuh ya lihat dengan jelaslah bahwa bagi istrinya, keluarga atau dirinya menempati porsi atau prioritas yang atas ya. Sehingga kalau sampai terjadi masalah dalam keluarga yang menuntut pengorbanan istri untuk mengurangi atau bahkan melepaskan pekerjaan, istri juga siap untuk melakukannya. Jadi inilah kesiapan yang mesti dikomunikasikan sejak awal. Saya akan lakukan ini, saya akan coba ini, tapi kalau misalnya memang dampaknya kok buruk buat keluarga, saya siap untuk turun lagi pangkat untuk melepaskan jabatan ini dan nggak apa-apa. Ya, itu sebenarnya yang mencegah suami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang juga tidak disukai oleh istri, Pak Bos. Betul sekali. Jadi waktu si suami itu melihat istri kok menempatkan keluarga segitu tingginya, dia lebih terdorong deh ya untuk juga menghormati rumah tangga ini dan juga menghormati istrinya. Tapi juga ada sebagian suami itu yang kalau istrinya meningkat jabatannya, karirnya itu lalu disalahgunakan gitu Pak Pol. Artinya dia memanfaatkan keadaan itu sehingga istrinya itu jadi seperti sapi perah aja. Ada yang begitu Pak Gunawan. Jadi ada suami yang memang akan mulai memanfaatkan istrinya. Ya, misalnya nih ya, dia minta istrinya belikan dia inilah, belikan dia itulah, atau untuk kasih uang kepada siapalah, temennya lah, apalah. Nah, kalau istri melihat ini kok pemanfaatan ya, tolak ya, jangan ragu untuk tolak. Jangan takut dituduh kok istri enggak mendukung suami lah atau menghina suami lah. Sekali lagi ya, kita mesti berani menolaknya ya, tapi hal ini hanya boleh dilakukan bila memang ya terlihat jelas suami telah berubah malas dan malah memanfaatkan istri untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kadang sikap tegas adalah cara yang dibutuhkan untuk menyadarkan suami dari perbuatannya yang tidak terpuji. Ya, si istri ini seringkali ragu untuk melakukan ketegasan seperti itu, Pak Pol. Karena juga ada perasaan bersalah di dalam dirinya, kenapa dia harus bekerja sekeras itu gitu. Jadi ada kebimbangan di dalam diri istri ini, mana yang mau ditempuh gitu. Dia di satu sisi menginginkan pekerjaan itu, tetapi di sisi lain dia tidak berani tegas terhadap suaminya, Pak. Sudah tentu kita mesti melihat sebuah pola sebelum menolak ya. Misalnya suami itu tuh minta ya uang untuk memulai sebuah usaha. Nah, kalau ini memang pertama kali dan perencanaannya baik atau apa, dan istri juga bisa terlibat dalam proses ini, ya nggak apa-apa. Misalnya istrinya memang yang punya uang. Tapi misalkan ini menjadi pola, usaha ini gagal, usaha itu gagal, tapi terus-menerus meminta istri yang menyediakan uang untuk itu. Berarti ini memang adalah sebuah karakter yang tidak baik, yang mau memanfaatkan istri. Nggak peduli nanti gagal atau bangkrut karena bukan uang dia, uang istri. Nah, sikap seperti itu tidak dibenarkan. Jadi saya anjurkan kepada istri kalau itu yang terjadi, ya bersikap tegas dan berkata, saya tidak bisa memberikan uang ini karena ya saya harus memikirkan kepentingan keluarga. Kita ada anak, kita harus pikirkan masa depannya, dan saya nggak mau uang ini dihabis-habiskan untuk hal-hal seperti ini. Nah, suami pasti marah, akan berkata ini kan untuk kepentingan keluarga lah, apalah. Tapi sekali lagi kalau ini udah terjadi ya, berkali-kali, berarti ini sebuah pola yang tidak sehat. Ya, karena kalau dibiarkan memang ya seperti tadi itu, istri ini menjadi merasa dirinya sebagai sapi perahan aja gitu Pak Bos. Betul, jadi memang hanya untuk kepentingan si suami, supaya nanti si suami juga di luaran bisa terlihat bagus, ya naik mobil bagus, ada kedudukan, ada kantor, ada apa, padahalnya kosong semuanya, dan semuanya adalah uang dari si istri. Ya, Pak Pol, dengan si istri ini sering tidak di rumah Pak Pol, itu kan membuka peluang yang besar bagi si suami ini melakukan dosa.
Misalnya saja dosa seksual. Nah, kalau seandainya si istri itu akhirnya bisa membuktikan atau menemukan sendiri bahwa suaminya melakukan perbuatan hal yang seperti itu, ya kalau dia hanya marah-marah juga tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu apa yang harus bisa dilakukan oleh istri ini, Bapak? Jika akhirnya ya suami itu terlibat perilaku berdosa gara-gara istri jarang di rumah, nah ajaklah suami untuk menjalani bimbingan atau ya konseling agar rumah tangga dipulihkan kembali. Ya sekali lagi ya, oleh karena keluarga menempati prioritas atas Pak Gunawan, istri mesti mengkomunikasikan kesiapan untuk mengurangi dan melepaskan pekerjaan demi keselamatan keluarga. Ya. Jadi misalkan dia sadar lah gara-gara dia sering pergi, akhirnya suaminya banyak waktu, akhirnya suaminya jatuh ke dalam dosa. Ya udah, demi kepentingan keluarga, silakan ya kurangi jam kerja atau bahkan lepaskan jabatan itu. Kita ingatlah firman Tuhan yang berkata di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah istri ini tidak merasa bersalah gitu Pak Boleh? Karena dia bekerja begitu keras sehingga suaminya ini terabaikan dan melakukan dosa itu. Sehingga ketika si suami ini diajak untuk ke konselor dan sebagainya, biasanya suami ini menolak. Ini bukan salahku, itu gara-gara kamu gitu. Bisa ya seperti itu. Jadi memang pada umumnya suami yang nggak begitu senang ya untuk mencari bantuan dari pihak luar. Tapi ya kalau memang ya si suami ini serius juga ya mau mengubah hidupnya, mau bertobat, ya dia harus menjalani bimbingan ini supaya nanti mereka berdua bisa membereskan masalah keluarga. Jadi yang penting adalah dari pihak istri juga ada kesiapan untuk mengorbankannya semua ini demi keutuhan keluarga. Sebab sekali lagi buat apa kita memperoleh uang dan sebagainya kalau nanti keluarga kita hancur. Dan firman Tuhan dengan tegas tadi ya meminta kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Ya, nasihat Tuhan Yesus ini pasti sesuatu yang sangat bermanfaat. Terima kasih sekali untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dampak keberhasilan istri pada suami. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 50